yang Bang Eris bahas tentang Tuhan punya Tuhan gitu. Oke, jangan tertawa. Kayaknya dia masih merasa lucu gitu di sini. Aduh, oke. Nampaknya saya harus ganti background lagi ya teman-teman ya, karena memang pelajaran ini nih harus saya utarakan terus-menerus. Oke, silakan silakan. Yuk, utarakan lagi. Memang yang Anda dengar itu apa? Moi Pengceng. Apa yang Anda dengar dari seliuran itu? Silakan. Katanya bilang Bang Edis ngomong Yesus punya Tuhan gitu. Oke, coba dibaca dulu. Ini saya senang ya, kalau mau belajar begini saya senang. Nomor berapa itu? Nomor 8 ya. Coba dibaca dulu nomor 8. Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus hamba Tuhan. Coba ulangi dulu karena salah bacanya, coba. Yesus punya Tuhan Salah. atau Ulang lagi coba. Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus hamba Tuhan. Oke, mantap, mantap. Oke. Jadi kalau menurut Anda, kalau saya katakan bahwa Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus hamba Tuhan, apakah menurut Anda statement saya itu tidak biblikal? Ya, kalau menurut saya agak agak lain sih, Bang. Agak lain. Agak lain kamu, agak lain. Baik ya. Baik, ada Alkitab di situ. Ada, Bang. Oke, coba bisa tolong diambil dulu Alkitabnya. Kita belajar lagi ya teman-teman ya, karena banyak orang nonton tapi mungkin mereka tidak nyimak, ya nggak apa-apa ya. Yuk silakan Moi, kita buka Matius pasal yang ke-12. Silakan. Ya. Oke, coba Matius pasal yang ke-12. Setelah ayat 14 ada nggak judul perikop di situ? Setelah ayat 14. Buka dulu Matius pasal 12. Pak. Sudah? Sudah. Nah, setelah ayat yang ke-13 ada ayat 15. Setelah ayat 15 ada nggak judul perikop di situ? Ada. Apa judul perikopnya? Ajakan juru selamat. Enggak, ayat 16. Begini, itu kalau kita baca, judul perikopnya itu pertama murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, betul? Betul. Oke, terus itu berakhir pada ayat 8, betul? Ya, betul. Nah, terus ada judul perikop lagi, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, betul. Terus ke bawah lagi, setelah ayat 15, Yesus hamba Tuhan. nah, itu dia. Oke. Saya balik lagi tulisan saya ke sini sebentar. Coba, ada nggak di situ di nomor 8 itu bahwasanya Tuhan Yesus itu hamba Tuhan? Ada, Oke. Bang. Baik, saya putarkan juga sambil cek siapa tahu Alkitab kita nanti berbeda. Siapa tahu berbeda Alkitab kita. Oke, kelihatan di sini sama nggak isinya? Sama-sama. Oke, baik. Berarti di sini Alkitab kita mengatakan tidak bahwa Yesus adalah hamba. Ada. Oke, coba baca, coba cek di situ siapa tahu beda Alkitab kita. Coba ayat 18 dibaca. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. 19-nya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Terus 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Oke, ini berbicara tentang siapa? Yesus. Oke, apa katanya terhadap sosok yang disebutkan ini?
Ya itu mengarah ke Yesus Tuhan kan Bang? Bukan. Saya bacakannya. Lihatlah. Itu ini siapa ini? Lihatlah itu hamba. Maksudnya itu Yesus. Iya, betul. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Siapa itu hambaku yang kupilih itu siapa? Yesus. Oke, betul sekali. Terus siapa yang bilang bahwa Yesus itu adalah hambaku yang kupilih? Ya Tuhan kan. Bapa Bang. di sorga, Ya, betul? Tuhan Allah kan, Bapa di surga itu Tuhan Allah kan? Betul. Jadi Bapa di sorga berkata, lihat itu hambaku yang kupilih. Jadi bagi Bapa di sorga, Yesus adalah hambanya tidak? Iya sih Bang, iya sih. Iya, jangan iya sih, memang iya. Memang yang ngomong begitu ya Alkitab begitu. Nah, sekarang kalau Yesus disebut sebagai hambanya, maka konsekuensinya, maka Yesus punya Tuhan tidak dia? Iya kalau konteksnya begitu kelihatan Yesus punya Tuhan sih, tapi saya nggak setuju Bang. Masa Yesus punya Tuhan sih? Tapi dia disebut hamba. Iya, iya sih Bang, tapi maksudnya kan ya Kalau kalau menurut misalnya saya begini, itu saya kasih satu umpama. Kalau misalnya Moy Pengceng saya sebut sebagai hambaku, maka saya apamu kalau begitu? Tuhan. Iyalah, Tuhan. jelas. Terus di mana masalahnya? Kalau misalnya Moy Pengceng tidak suka Yesus menjadi hamba daripada Bapa di surga, ayat ini harus dibuang dulu dari dalam Alkitab. Betul? Ya kan, ya maksudnya kan Bang, ya maksudnya kan sebenarnya kan Tuhan Allah itu Yesus sendiri kan Bang, Yesus itu Tuhan sendiri. Jadi menurut saya ya nggak mungkin lah dia punya Tuhan lagi Bang, iya nggak sih? Baik. Jadi saya balik dulu kamera saya lagi ya. Jadi makanya saya ini mengajarkan apa yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Alkitab. Seandainya begini, seandainya Moy Peng hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, apakah Anda akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, janganlah kau jadi hamba Bapa di sorga. Jangan kau menghamba kepadanya. Masa kau Tuhan kok kau jadi hambanya dia? Gak usah. Apakah itu akan Anda katakan terhadap Tuhan Yesus? Ya. Engkau kan Tuhan. Mengapa engkau masih punya Tuhan lagi? Jangan. Kau sudah paling tinggi, kau Tuhan. Pokoknya kau Tuhan. Gak boleh ada Tuhan lain. Pokoknya cuma kau. Tapi aku berdoa kepada... Gak usah. Kau jangan berdoa kepada Bapa di sorga. Jangan. Apakah Anda akan berkata begitu? Enggak sih Bang. Ya. Tapi Oke. Berarti menurut apa yang Anda pahami selama ini, Moy Peng, apakah menurut Anda Bapa di sorga itu adalah Yesus sendiri? Itu pasti jelas Bang. Tuhan cuma satu aja. Kan sudah saya bilang teman-teman. Makanya teman-teman biasanya yang kontra-kontra itu biasanya kalau kita gali lebih dalam, ya ujung-ujungnya memang ada sesuatu. Baik, begini Moy. Kalau Anda mengimani bahwa Bapa di sorga itu adalah Yesus sendiri, berarti Yesus berdoa kepada dirinya. Ya betul, memang berdoa kepada. Oke, Yesus berdoa kepada dirinya. Saya tunjukkan lagi ya. Ini paham-paham dari. Oh, udah pernah baca Alkitab semuanya dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Ya wajar. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Saya tidak mengatakan. Bedanya saya ya dengan apologet lain. Saya itu tidak mau jadi polisi surga gitu ya. Beda gini sesat. Beda enggak. Hanya kurang memahami saja. Misalnya Anda mengatakan bahwa Bapa di surga itu adalah Yesus sendiri ya. Coba tolong bukakan. Coba bukakan Lukas 22 ayatnya 42.
sebelum 42, coba kita ke, jangan langsung ke 42 ya, biar kita tidak kehilangan konteks. Ke 39 dulu. 39 sampai 42. Jadi Lukas berapa nih Bang? Lukas 22. Yuk. Kita mulai dari 39. Ayat 39 maksud. Ya, silakan. Mulai dulu dari 39. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Lanjut. Lanjut. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika engkau mau... Sebentar, stop. Sebentar. Salah itu, bukan ya Bapakku, ya aku. Ya aku. Wahai aku, jikalau aku mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakku. Coba dibaca lagi. Enggak, di sini ya Bapakku Bang. Ya Bapakku di sini. Tapi kan Bapakku kan Yesus. Ya Bapakku, ya betul. Ya Bapakku, ya. Bapakku di situ Yesus sendiri nggak? Ya betul. Oh, berarti ya aku, betul kan? Coba dibaca dulu. Dibaca ayat yang benar dulu coba. Ya aku, jikalau engkau mau ambil. Jangan engkau, aku dong. Oke. Kalau di sini punya saya bunyinya begini. Di sini ya punya saya begini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berarti dari ayat ini, menurut Anda, apakah Bapa di surga itu adalah dirinya sendiri? Iyalah Bang, dirinya sendiri. Kalau menurut iman Kristen ya Tuhan Allah menjelma jadi manusia lah lewat namanya ya. Berarti lewat. Bapa di surga menjelma jadi Yesus. Ya betul. Oke, ketika Bapa di surga menjelma jadi Yesus, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Iya Bang, betul lah. Oke, berarti ayat ini akan dibaca begini ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Oke. Baik. Kelihatan ya? Ya. Bapakku ini adalah Yesus sendiri ya? Ya betul. Oke. Ya Bapakku berarti wahai aku. Jikalau bukan engkau berarti aku ya. Jikalau aku mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakku yang terjadi. Ini semua aku semua ini, betul? Betul? Ya betul. Iya, mantap. Ya, jadi sebenarnya ini memang perkara waktu. Jadi untuk memahami Alkitab dengan benar, memang diperlukan untuk membaca keseluruhan isi Alkitab. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana Bang Edis? Kesimpulannya Anda kurang membaca Alkitab. Setidaknya baca dulu Alkitab sampai selesai. Kalau sudah baca Alkitab sampai selesai, ya baru kita bisa diskusi lebih jauh. Karena kalau belum selesai ya, nanti dipaksa juga ya tetap susah. Tapi Bang Edi setuju Tuhan cuma satu, Yesus nggak ada Tuhan. Bang Edi setuju nggak dengan statement itu? Baik, ini pertanyaan bagus nih. Tuhan cuma satu. Nah ini bagus nih. Pertanyaan yang bagus. Di dalam Alkitab tidak ada sama sekali kata-kata Tuhan itu cuma satu.
Yang ada di dalam Alkitab itu YHWH. Nah, Tuhan cuman- Bang. Sabar, tahan. Tuhan bukan Tuan. Tuhan. Baik. Tuhan. Alam Baik. semesta. Alam semesta Tuhan alam semesta. Ini cocok ini memang. Disinilah memang kita itu jadi debatnya itu memang di sini. Saya akan tunjukkan ayatnya apa yang Anda maksudkan itu ya. Tuhan itu Esa. Ini ulangan 18. Kok ulangan 18? Ulangan ayat pasal yang ke sebentar ya. Saya cek dulu sebentar. Kalau di dalam Alkitab tidak ada kata-kata kurios atau Tuhan itu satu. Tetapi yang ada itu adalah YHWH itu Esa atau satu. Itu ada di dalam ulangan 6 ayat yang keempat. Bisa dicek di situ ulangan yang ke-6 ayat 4. Ulangan. Ulangan 6 ya? Ya. Ya, ulangan 6 ayat. Ya, coba dibaca. Yang perikopnya bunyinya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Iya, coba dibaca dulu ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ya, udah stop di situ. Oke, jadi berangkat dari ayat ini, maka orang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, betul? Tapi sebenarnya Tuhan di situ sebenarnya bukan Tuhan yang Anda maksudkan. Tuhan di situ sebenarnya bahasa aslinya bukan Tuhan. Nah, inilah orang banyak tergelincir di sini. Coba silakan. Ulangan ini kan perjanjian lama, betul? Ya jelas betul Tuhan yang dimaksud bukan Yesus, karena Yesus datang setelah ini perjanjian lama, betul nggak? Ya, di situ begini. Makanya yang membuat Anda atau Mikana atau misalnya siapa si Malikil menyimpulkan bahwa Yesus Bapa di surga itu adalah ayat ini. Karena Tuhan itu dikatakan jumlahnya satu, maka nggak mungkin ada. Tan, Bang. Silakan. Kalau saya nggak bilang ini merujuk ke Tuhan yang Yesus. Ini sebelum perjanjian baru loh. Ini bisa dikatakan mungkin Tuhannya Abraham, Tuhannya Israel. Oke. Tuhan Allah itu, yang Bapa itu. Oke, baik. Saya akan kasih terjemahan lain ya, supaya kita kadang penonton ini dia nggak ngerti ini ngomong apa sih Edis ini. Saya mumet dibikin dia, ya nggak apa-apa. Karena memang Alkitab nggak pernah sama sekali dibukanya. Baik. Kita tunjukkan ya dari berbagai macam terjemahan. Perhatikan ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan. Nah, kata Tuhan ini memang kalau dibaca terjemahannya Tuhan. Itu Allah kita, Tuhan tuh Esa. Nah, berangkat dari sini, Tuhan tuh Esa. Bagaimana mungkin Edis kau katakan ada 2, ada 3? Ya, Betul. Cuman masalahnya ini bukan Tuhan yang Anda maksud itu. Di sini bahasa aslinya itu bukan Tuhan. Coba kita cek terjemahan yang lainnya. Perhatikan ini. Misalnya terjemahan ini. Dengarlah Israel, Yahweh Allah kita adalah satu-satunya Yahweh. Atau kita kasih yang terjemahan bahasa Jawa ya. Kita kasih bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa. Mana tadi bahasa Jawa? Sebentar ya. Karena ada banyak terjemahan-terjemahan. Mana tadi? Enggak, Bang, lanjut aja. Sebenarnya nggak penting juga sih bahasa-bahasa itu. Lanjut dulu yang kita bahas Tuhan nih. Ada berapa nih? Fokus aja di situ, Bang. Biar edukasi. Fokus aja di situ. Nggak usah ke mana-mana. Oke, berarti yang satu di sini Tuhan atau Yahweh? Tuhan. Iya, ini terjemahannya, tapi bahasa aslinya nggak ada. Ini kan bahasa Indonesia ini. Oh, iya, ini Tuhan ini Tuhan ini huruf besar semua ini. Bahasa aslinya itu adalah Yahweh. Yahweh itu
Tuhan Allah Yahweh kan? itu Esa. Ya. Yahweh itu Tuhan Enggak. Allah kan? Memang berat. Makanya saya tadi mau kasih begini. Makanya tadi saya mau kasih terjemahan lain sebentar ya. Makanya biar enak. Sebenarnya Anda tidak ngerti apa yang saya maksudkan tuh Anda nggak ngerti. Enggak, sebenarnya paham Bang, hanya kan biar ini biar Bukan, waktunya nggak belum paham. Nanti saya kasih tunjuk ya. Nah ini, coba di bahasa Jawa ini ya. Saya rasa ngerti lah kita semua bahasa Jawa ya, karena bahasa mayoritas ya. Hei Israel, ngerungokna, maksudnya dengarkanlah. Pangeran Yehuwah iku, ya, Pangeran Yahweh itu Gusti Allah kita. Pangeran Yehuwah iku siji. Jadi Yehuwah itu satu, Yehuwah itu Esa. Ya, betul. Mana di sini Tuhan itu satu? Nggak ada. Yang ada Yehuwah itu satu. Bukan Tuhan itu satu. Lah, kan Bang, sorry nih maaf, potong. Yo ya karena Yehova itu kan ya Tuhan Bang, kan bahasa konoanya kan Tuhan. Iya, tetapi oke, baiklah, kita pelan-pelan saja ya. Baik. Kita harus pelan-pelan teman-teman ya. Begini, yang saya tanyakan kepada Anda, yang dibilang satu di sini siapa? Allah, Gusti Allah. Iya, siapa dia? Yahweh kan Bang? Oke, Yehuwa iku siji, maksudnya Yahweh itu satu, Yahweh itu Esa, betul? Ya, betul. Oke. Apa maksudnya Yahweh itu satu? Atau Esa? Maksudnya itu yang nggak ada lagi Tuhan yang lain selain yang itu. Ya. Ini Karena menurut begini. Ya, maksudnya satu di sini. Memangnya siapa orang Israel yang berpikir bahwa Yehuwa itu ada dua? nggak ada sih, mereka ya satu. Ya, gini maksudnya. Yehuwa itu satu. Maksudnya satu di sini adalah satu-satunya. Jadi Echad itu maksudnya adalah satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia. Karena ada banyak ilah-ilah, ada banyak Tuhan-Tuhan. Ada Tuhannya orang Mesir, ada Tuhannya orang Kanaan, ada Allahnya orang Filistin dan lain sebagainya. Makanya Yehuwa itu satu-satunya, tidak seperti Allah-Allah yang lain. Begitu loh, tidak ada yang seperti dia ini. Seperti itu maksudnya. Ya, betul. Di sini tidak ngomong jumlah begitu, tetapi ngomong keunikan begitu loh. Bahwasanya ia itu satu-satunya di muka bumi ini. Tidak seperti Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Kanaan, dan lain sebagainya. Begitu maksudnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah Yehuwah ini adalah Yesus sendiri? Iya. Oke. Iya. Berarti kalau Yehuwah ini Yesus sendiri, berarti Yehuwah ini menjadi manusia. Ya, menurut iman Kristen dan menurut Bible ya, Bang, kan begitu kan? Oke, baik. Yehuwah menjadi manusia. Coba ayatnya di dalam Alkitab, Yehuwah menjadi manusia di mana? Ya, kan Bang Edis kan pasti tahu itu kan. Kalau Enggak, saya nggak ada temukan. Saya nggak pernah temukan ada Yehovah menjadi manusia. Di mana? Enggak, maksudnya kayak apa sih nama lupa saya mau ngomong apa. Oh iya Bang. Baiklah. Gimana lagi? Nubuat. Kan saya sering nonton si Elia juga sebelum ada perjanjian baru tuh kan emang dari si Abraham, zaman Abraham itu udah ada emang nubuat yang apa bahwasannya nanti ada anak manusia lahir, yaitu Tuhan Allah sendiri. Gini sajalah. Gimana kalau misalnya saya berikan kesempatan dulu untuk membaca Alkitab sampai selesai baru naik lagi? Boleh? Ya. Oke, gitu saja ya. Karena nanti percuma juga. Karena belum baca Alkitab tapi sudah berbicara. Itu nggak boleh sebenarnya.
Itu namanya terlalu besar keinginan tapi terlalu kecil kemampuan. Gitu. Keinginan besar tapi kemampuan kecil. Begitu. Soalnya kan Bang Edis bilang Tuhan ada, Yesus ada Tuhan, makanya itu yang buat saya kayak Yang bilang Yesus ada Tuhan bukan saya, tapi Alkitab yang bilang. Di Matius pasal 12 ayat, kita mulai dari ayat 16. Sabar, oke, ini one question. Berarti Bang Edis sepakat Yesus ada Tuhan? Iya, Sepakat. Alkitab yang bilang itu. Di luar daripada Alkitab, pemikiran Bang Edis, iman Bang Edis setuju kalau Yesus memang ada Tuhan? Iya. Oh, berarti Bang Edis kocak. Iya, makanya. Oke, baik. Saya kasih satu ayat lagi ya. Karena memang pemahaman oneness ini teman-teman itu berasal daripada semua pendeta di dunia ajarin ya Yesus ya Tuhan gitu, nggak punya Tuhan lagi. Cuma Bang Edis aja yang agak lain, makanya saya naik bertanya. Ya, tidak mengapa. Memang yang bilang saya agak lain itu adalah orang-orang yang tidak membaca Alkitab sampai selesai. Nggak apa-apa. Itu wajar, itu proses kok, nggak apa-apa. Coba bukakan 1 Korintus 11 ayat 3 coba. Korintus apa Bang? 1 Korintus 11 ayat 3. Yang hiasan kepala wanita. Ya, silakan. Ayat 3 ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari tiap-tiap perempuan ialah laki-laki, dan dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Oh, salah itu ayat itu. Kepala dari siapa? Yang belakang sendiri coba. Kepala dari Kristus ialah Allah. Salah itu. Bang, kok salah? Ini Bible loh yang ngomong, Bang, kok salah? Yesus kepala, bagaimana dia punya kepala? Makasih Bang Dada. Sebentar, Anda terima tidak bahwa kepala daripada Kristus adalah Bapa? Setuju. Tapi statement Anda tadi Yesus tidak punya kepala, dialah yang kepalanya. Gimana? Di mana saya bilang begitu Bang? Di mana? Coba saya tanya lagi. Menurut Anda, Tuhan Yesus punya Tuhan tidak? Enggak. Ya, punya kepala tidak? Maksudnya kepala fisik, kepala ini. Ya bukan kepala fisik dong yang dibilang. Kepala itu maksudnya yang mengepalai, yang memerintah, yang menyuruh, begitu. Ada. Ada Bang, itu yang. Oke, apakah Yesus punya Tuhan? Enggak. Apakah Yesus punya kepala? Punya. Siapa kepalanya? Ya dia sendiri. Oke lah, baiklah kalau begitu. Ya, karena ya begini hasilnya. Lah, Bang, tunggu, tahan. Kan Yesus itu kan punya kuasa, Bang. Ya dia bisa bebas dong. Sakingnya punya kuasa, dia bisa berbuat apa aja. Maksudnya kayak contohnya dia mati, dia tinggal ngomong aja, dia berfirman aja, dia hidup, dia bangkit. Ya berarti dia nggak punya Tuhan karena dia sendiri ya roh Allah itu, menurut saya sih Bang. Oke. Jadi nggak punya Tuhan. Berarti Tuhan Yesus melakukan kehendak dia sendiri ya? Ya betul. Oke, dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga ya? Ya, melakukan Bang, tapi ya kehendak Bapa di surga itu ya itu diri dia sendiri Bang. Bapa di surga adalah dirinya sendiri. Oke lah, baiklah. Dia sendiri Bang. Baik. Ya sudahlah, kalau pemahaman Anda sampai situ ya mau dikata apa ya nggak apa-apa. Paling-paling nanti itulah yang membuat orang Islam itu ngerasa aneh dengan agama Kristen begitu. Makanya Zuma dan kawan-kawan ini
Karena mereka debatnya kebanyakan dengan orang-orang seperti Moy begitu. Makanya mereka nggak jadi orang Kristen tuh karena begitu. Sabar. Izin. Tan. Silakan. Tadi hari Minggu saya sempat tanya ke pendeta yang paling terkenal di Konoala. Siapa? Dia Philip Mantova, pasti tahu dong. Oke, tanya sama Pak Philip. Iya, Ngomong katanya gimana? ya saya nanya yang itu yang di kata Bang Edis, Yesus punya Tuhan gitu. Terus apa jawabannya dia? Ya dia ngomong Yesus nggak punya Tuhan lah, ya Tuhan Allah itu dia sendiri lah Bang. Oke, baik. Kesimpulannya itu yang saya tangkap dari beliau menjelaskan. Terus saya pindah lagi ke pendeta yang ya mau dibilang saya tanya di pendeta yang betul-betul ibaratnya yang hamba benaran, ya kan ada hamba palsu, betul nggak? Nah, Banyak, bukan cuma betul, banyak. Jadi saya nanya ke si siapa, Philip Mantova, terus pendeta Gilbert, terus Daud Tony, kenal nggak yang Tahu. udah dulu dukun terus sekarang jadi hamba Tuhan itu. Nah, saya tanya beliau juga. Ya, Oke. jadi semua sepakat kalau Tuhan Allah itu satu, ya yaitu Yesus. Terus Yesus nggak punya Tuhan. Jadi cuma Bang Edis aja yang Yesus tidak bertuan dia. Baiklah. Ya nggak apa-apa lah. Artinya menurut Anda bahwasanya Yesus itu menghamba kepada dirinya sendiri ya? betul. Oke, baik. Ini ayat terakhir, habis itu kita sudahi. Ya, kita nggak apa-apa. Sepakat untuk tidak sepakat, nggak apa-apa. Ya, kan saya bodoh Bang, makanya saya tanya Bang Edis biar nggak bingung gitu. Saya tidak bilang bodoh sebenarnya. Yang saya katakan adalah terlalu besar hawa nafsu untuk berbicara Alkitab, tapi belum selesai baca Alkitab. Oke, ini terakhir. Coba buka 1 Korintus 15. Ya Bang, Korintus. 1 Korintus 15. Kebangkitan Kristus ya. Ya, coba kita baca ayat 28-nya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Coba dibaca lagi. Jangan-jangan Anda nggak paham. Coba pelan-pelan. Coba dicek di situ. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, sampai sini sudah jelas? Jelas. Maka ia sendiri, siapa ia di sini? Yesus. Oke, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Dia siapa di situ? Dia sendiri, dia di bawah Dia, ya dia Bang. Astaga. Coba saya ulang lagi ya. Oh, maksud Bang Edis dia ya Bapak. Ya iya dong, Bapak di surga dong. Ya, Coba ya saya ulang lagi. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri, yaitu Yesus Kristus, ya, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yaitu Allah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, kaki Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Atau kita mulai dari 27 coba. Paham, udah Bang, lanjut betul ya. Oke, jadi Yesus menaklukkan diri kepada siapa di sini? Bapa. Bukan kepada Yesus sendiri. Karena Bapa di surga adalah Yesus sendiri. Ya, betul. Iya. Kan Bang Enggak. Weh bro, tadi bro yang bilang katanya Mbah, ya dia ya Bapak. Tadi Bang Edis. Gini sajalah, coba saya gini aja lah. Coba ya. Coba saya kasih anu aja, ya.
Coba. Coba bukakan dulu Markus 10 ayat 18. Tapi sebelum 18, coba ke 17 dulu. Markus 10 ayat 18. Coba baca ayat sebelum 18-nya. sebelum 18, 17 dong. Ya, coba 17. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, betul nggak? Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu apa jawab Tuhan Yesus? "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui." Coba jangan dilanjutin lagi. Coba gimana coba? Di sini Yesus bilang kayak, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Gimana? Coba jelasin sama saya. Berarti di sini dia ngomong, kalau Yesus ngomong ke si manusia ini kalau yang baik cuma Tuhan Allah gitu, Bang. Yaitu dia sendiri. Dan dia nggak baik gitu. Yaitu dia sendiri. Terus kenapa ngomong di sini begini, Bang? Enggak, saya hanya menunjukkan ayat itu. Saya nggak mau menjelaskan ayat itu tuh. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri? Iya. 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 Iya, Bang. Oke lah, baiklah. Kapan-kapan lagi aja kita diskusi ya. Oke? Oke, ini las. Habis itu gua turun, Bang. Oke, Turun. silakan terakhir, Ini silakan. tanya Bang Silakan. Edi, yang sejujur-jujurnya Bang Edi harus jawab pasti gitu, nggak usah muter-muter. Bang Edi setuju yang di surga sekarang nih, yang posisi yang di surga nih, Tuhan ada berapa? Tuhan ada berapa? Ya. Kurios maksud Anda? Nggak, Tuhan yang nanti kita mati terus kita menghadap dia nih, menurut Bang Edis nih, orang Kristen pakai iman, menurut Bang Edis di surga nih siapa Tuhan itu? Yang dia duduk nih untuk nanti menghakimi kita, cuma Tuhan itu Yesus kah atau ada tiga? Kayak Bang Edis bilang kan, Yesus. Baik. Pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan serem ini kalau begini. Baik. Habis ini saya turun, saya cuma mau lihat. Baik. Aku jawab. Pertama begini. Baik, saya akan jawab dengan jawaban yang biblikal ya. Pertama begini. Kalau kita ngomong ke situ, kita sama-sama tidak pernah ada yang ke sana. Begitu. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah di dalam kitab Wahyu memang ada dua tahta di situ. Ya. Ada tahta Bapa di surga dan juga ada tahta sang anak domba. Kalau kita bicara ada dua tahta, iya, ada dua tahta di situ. Berarti kan ada dua sosok. Nah, bagaimana itu sebenarnya kita nggak pernah tahu. Karena kita belum pernah naik ke surga. Yang disampaikan kepada kita adalah sebuah penglihatan di kitab Wahyu oleh Yohanes di Pulau Patmos. Bahwasanya dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, kalau pemahaman saya juga tidak mengatakan bahwa pemahaman saya yang paling benar. Yang dimaksud di situ adalah begini, bahwasanya Bapa di surga itu memang dia tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bapa di surga itu memang kita nggak sanggup karena ia melampaui segala pikiran kita. Nah, yang dilihat itu adalah Yesus. Jadi, Bapa di surga memerintah dengan perantaraan Yesus. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Anda, nanti bagaimana? Ya, tentu Yesus yang akan memerintah, menghakimi begitu. Ia menjadi satu-satunya yang kita lihat seperti itu. Walaupun jawaban saya itu saya tidak mengklaim itu paling benar. Karena itu adalah sesuatu hal-hal yang ilahi yang kita sama sekali semua kita nggak pernah ke sana. Seperti itu. Itu jawaban saya.
Jadi setuju nggak kalau nggak, pertanyaan saya menurut Bang Edi satu apa dua apa tiga? Ya, Kalau Alkitab bilang ada 2 di situ. jangan di luar Alkitab menurut Saya iman. tidak pakai di luar Alkitab. Mau saya tunjuk ayatnya? Mau saya tunjuk ayatnya? Ada. Mau saya tunjuk ayatnya? Udah Karena baca kalau sih, kita Bang. mau hitung-hitungan kita harus pakai ayat begitu. Perhatikan ya. Bentar ya. Itu ada di dalam Wahyu. Bentar ya. Kalau teman-teman bisa bantu saya. Sebentar ya, saya cari dulu ayatnya, sabar. Itu ada di Wahyu 2. Betul? Wahyu berapa teman-teman? Coba sebentar. Sabar ya. Wahyu 22 ayat 1. Betul kah Wahyu 22 ayat 1? Coba dicek Wahyu 22 ayat 1. Silakan. Yang air kehidupan ya, Bang. Iya, Air coba dibaca. kehidupan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ada berapa di situ tahta? Di sini kalimatnya bilang tahta Allah dan tahta anak domba, berarti 2. 2. Berarti ada berapa di situ Tuhan? Ya kalau 1 ditambah 1 sama dengan 1. kalau Bang tanya begini ya jawab lurus-lurus ya 2, tapi kalau menurut Sesat, Anda sesat. Ada 2 Tuhan, sesat. enggak, tunggu. Di sini kan Bang tanya. Jadi ada berapa Tuhan? Ya menurut saya 1. Itu 2 tahtanya? Oh no. 1 ditambah 1. Intinya Tuhan 1 sih, Bang. Kalau Ya. menurut saya Begini sih 1. loh, begini, ada kita itu diskusi dengan mempertahankan jumlah 1 kalau 1 masuk surga. Bukan begitu. Ini sebenarnya diskusi saya kira-kira setahun yang silam. Ketika saya berdebat dengan orang Islam, jadi isi daripada perdebatan itu adalah mencari angka 1. Pokoknya kalau kita sebut 1 masuk surga, padahal bukan itu. Alkitab itu saya berkali-kali mengatakan ya, nggak apa-apa Anda bilang 2 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman ada orang-orang tertentu karena sering berdebat dengan orang Islam, takut ngomong 2. Nanti kalau ngomong 2 masuk neraka. Karena kalau di dalam konsep agama Islam, yang penting tuh 1. Begitu. Karena kata Abdul Somad, ini kata Abdul Somad, Anda mau berzina, Anda mau mencuri, yang penting jumlah Tuhan 1, tidak ada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Padahal Alkitab bukan berbicara seperti itu. Gini loh, Alkitab itu berbicara bagaimana Bapa di surga itu menyelamatkan umat manusia. Bagaimana Bapa di surga itu memerintah. Karena ia itu tidak terlampaui akal pikiran manusia, karena ia itu melampaui alam raya dan segala isinya, dikatakan langit adalah singgasananya, bumi adalah tumpuan kakinya. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya ia memerintah? Nah, makanya ia memerintah melalui Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus, begitu.
Iya kan Tuhan Yesus itu ya sang firman itu sendiri lah. Ya betul nggak Bang? Bang Ya, setuju? betul. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri? Nah, Kalau iya, kita kalau kita pertanyaan berkata saya. kalau kita berkata mengenai pengejawantahan, betul, betul itu. Sama seperti begini. Contohnya begini, saya kasih contoh ya, contoh sederhana. Tapi kayaknya Moy pengen ini belum nikah. Moy udah nikah? Sama single bro. Masih single. Kalau belum nikah susah ini ngomongnya, jawabnya. Gini, kalau ada seorang suami istri, bisa nggak kita berpikir bahwasanya, gimana ya saya jawabnya ya? Seorang suami istri itu pasti tidak bisa dianggap terpisah, betul-betul terpisah, nggak bisa. Contoh, kalau Anda memegang suami orang, berarti ada sesuatu yang Anda lawan, betul tidak? Betul, Iya, karena dia pasti terikat sama istrinya, betul? betul. Nah, ketika Anda menghina suami orang, otomatis Anda akan menghina istrinya juga, betul? Betul. Iya, seperti itu. Tapi apakah istrinya adalah suaminya? Bukan. Iya, seperti itu maksudnya. Saya kasih contoh sederhana. Ada Pak Presiden dengan Ibu Presiden. Oke? Ketika ada orang menghina istri presiden, berarti otomatis presidennya ikut-ikutan nggak? Jelas. Jelas kena begitu. Tetapi apakah istri presiden adalah seorang presiden? Bukan. Bukan begitu. Makanya kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Bisa disamakan, tetapi bisa dibedakan. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga, begitu. Tetapi Yesus itu representasi pengejawantahan daripada Bapa di surga, begitu. Oke, tahan Bang. Permisi, izin. Berarti Bang Edis di sini secara nggak langsung Bang Edis nggak setuju. Bang Edis mengaku bahwa Yesus bukan Bapa di surga, betul? Iya betul. Oh, berarti Bang Edis emang paling lain sih dari semua Kristen. Enggak, jangan tersungging Bang. Ini enggak tersinggung, saya enggak. Dari semua Kristen di dunia, kayaknya Bang Edis aja yang paling lain. Agak lain. Enggak apa-apa. Agak lain, tapi ya oke lah, unik sedikit, nggak apa-apa lah biar rame. Oke, seperti itu ya. Baik. Saya turunkan ya, Moy ya. Kasih Bang. Oke, sama-sama. Moy, ngomong-ngomong kamu umur berapa, Moy? Wah, kelahiran 99. Makasih Bang JB 99. Iya, masih berumur 28 ya. Oh, enggak 26 lah Bang. Masa buset 26 lah, 26. Oh iya 26. 99 berarti 27 lah. Iya, 26. Oke lah Moy, oke Moy. Hari ini nanti kamu banyak yang inbox kamu udah punya pacar belum gitu pasti. Soalnya jujur ya, kamu orangnya cantik. Oh. Iya, orangnya cantik. Oke, begitu ya Moy ya. Saya turunkan ya. Oke. Bang, follow gua Bang. Gua follow back gua Bang. Ya. Oke, baik saya turunkan ya Moy ya. Oke, Bang baik. Edis kan